Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2020. Seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasa, dimulai dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini di hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di situ ada kartu Two of Swords dan kemudian di sampingnya ada kartu Four of Cups, yang artinya apa? Daripada segi hubungan asmara memang saat ini harus diakui suka tidak suka, mau tidak mau, karena apa? Posisinya saat ini sedang berada di dalam sebuah persimpangan dilema. Kenapa saya katakan berada di dalam persimpangan dilema? Karena pada saat ini kamu sedang berada di dalam kondisi yang bingung. Apakah kamu bisa menjaga hubungan asmara ini dengan baik, atau justru kamu menahan hubungan asmara ini untuk terus menyakitkan bagi diri kamu? Jadi serba salah, kamu maju salah, kamu mundur pun juga salah. Dan ini memang harus segera diselesaikan daripada sisi hubungan asmara kamu dengan pasangan. Karena apa? Jika tidak segera diselesaikan, tentunya daripada masalah hubungan asmara ini akan menjadi salah satu permasalahan yang akan mengendap terlalu lama. Dan bahkan di sini kalau tidak segera kamu selesaikan, sampai dengan akhir tahun 2020 nanti akan menjadi sebuah permasalahan. Bergeser daripada masalah hubungan asmara, kita beralih ke masalah pekerjaan dan masalah keuangan. Di sini yang pertama yang harus kamu pahami adalah rezeki itu sudah ada yang ngatur. Artinya apa? Saat ini kamu memang harus waspada karena ada beberapa orang yang sepertinya akan berusaha untuk menjegal daripada segi rezeki kamu. Dan di sini memang kamu nggak usah terlalu ambil pusing dengan orang-orang yang berusaha untuk menjegal rezeki kamu, karena seperti yang saya katakan tadi, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Rezeki sudah tertakar, tidak mungkin tertukar, dan maka dari itu di sini kamu bekerja dengan sewajarnya saja, bekerja seperti biasa, tidak usah terlalu menghiraukan orang-orang yang ingin menjatuhkan kamu daripada segi rezeki maupun daripada segi pekerjaan kamu. Dan bicara soal tanggung jawab pekerjaan, di hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2020 ini sepertinya memang ada sebuah tanggung jawab yang banyak, tanggung jawab yang cukup berat. Tetapi di sini yang harus kamu yakini adalah bahwa kamu itu bisa, bahwa kamu itu mampu untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2020 ini. Dan kembali lagi kepada orang yang berusaha untuk menjegal rezeki kamu, itu adalah orang yang berada di dalam lingkup terdekat kamu. Maka dari ini bisa saya katakan kamu harus berhati-hati terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Jangan terlalu curiga, tetapi waspada. Karena apa? Karena waspada justru malah akan memberikan keselamatan buat kamu, untuk menghindarkan kamu dari berbagai hal yang kurang beruntung buat kamu. Oke? Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Page of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Lovers. Daripada sisi keuangan bisa dikatakan di awal Oktober ini bisa dikatakan cukup aman, cukup lancar. Tetapi ya memang yang masih menjadi kelemahan kamu adalah kamu tidak bisa untuk meminimalisasi daripada segi pengeluaran. Karena apa? Karena di sini sisi pengeluaran adalah salah satu titik kelemahan kamu daripada segi keuangan. Memang kamu daripada segi penghasilan cukup lancar sampai dengan hari Selasa ini. Tetapi kalau bicara soal pengeluaran, ini yang mungkin masih menjadi satu sisi yang menjadi kelemahan kamu daripada sektor keuangan kamu. Nah, kemudian bicara soal pekerjaan. Soal pekerjaan dan soal usaha, di sini kalau bisa saya katakan memang daripada soal pekerjaan, daripada soal usaha, di sini kamu bisa menyelesaikan semuanya dengan sangat baik. Tetapi yang menjadi kelemahan kamu yaitu tadi soal pengeluaran yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan di sini memang kepayahan kamu adalah pengeluaran kamu itu nggak bisa direm. Karena apa? Selain ada pengeluaran daripada segi kebutuhan, ada juga pengeluaran daripada segi keinginan. Nah, pengeluaran daripada segi keinginan ini yang seharusnya
yang seharusnya bisa kamu hindari. Nah, sampai kapan kamu akan berada dalam lingkup seperti ini, semua tergantung kepada diri kamu sendiri. Kemudian bergeser di sebelahnya ada kartu The Lovers. Artinya apa? Daripada sisi hubungan asmara, di sini sepertinya memang kamu sangat pintar sekali untuk memahami pasangan kamu. Nah, tetapi di sini kamu tidak bisa memahami diri kamu sendiri. Artinya apa? Kamu memang bisa memahami pasangan kamu, tetapi kamu nggak bisa memahami diri kamu sendiri. Sehingga apa? Sehingga di sini kamu terlalu mengikuti keinginan daripada pasangan kamu, yang dimana terkadang kamu merasa nggak nyaman, merasa nggak srek untuk menuruti keinginan daripada pasangan kamu. Kamu selalu mengiyakan apa yang pasangan kamu inginkan tanpa kamu sadari. Ketika kamu mengiyakan, maka itu justru malah akan menjadikan permasalahan bagi kamu. Maka dari ini kalau bisa saya katakan, terkadang kamu juga harus bersikap tegas terhadap diri kamu sendiri. Supaya apa? Supaya pasangan kamu itu nggak seenaknya sendiri, nggak seenak udelnya sendiri. Dan ini memang harus bisa menjadi bahan pertimbangan daripada diri kamu, terutama daripada sektor hubungan asmara kamu dan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu King of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu King of Swords. Oke, mungkin kalau kita bicara soal keuangan, bicara soal pekerjaan, di sini memang tidak terlalu ada sebuah permasalahan, dan dua kartu ini adalah hubungannya dengan materi. Dan di sini kalau bisa dikatakan ada kartu King of Swords, yang artinya apa? Daripada segi usaha, daripada segi pekerjaan kamu, di sini tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Artinya apa? Di hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2020, daripada segi usaha, daripada segi pekerjaan, di sini memang kamu bisa menyelesaikan itu semua dengan sangat bagus. Nah, kemudian daripada segi keuangan pun juga bisa dikatakan cukup stabil. Nah, stabilitas daripada kondisi keuangan ini memang sangat bagus sekali bagi kamu. Tetapi kalau bicara soal konteks masalah yang saat ini sedang kamu hadapi, memang bicara soal masalah yang kamu hadapi saat ini, suka tidak suka, mau tidak mau, harus diakui kamu berada di dalam titik terendah, berada di dalam kehidupan kamu. Kenapa bisa katakan seperti itu? Karena apa? Di dalam diri kamu itu masih menyimpan sebuah permasalahan yang berat, sehingga kamu itu kadang bingung mau ngelakuin apa untuk menyelesaikan masalah. Sepertinya usaha juga sudah maksimal, upaya sudah memberikan yang terbaik, tetapi ternyata di sini kalau bisa saya katakan masalah itu masih juga belum bisa membaik sampai dengan saat ini. Dan memang terkadang di sini kamu cukup berbohong terhadap diri kamu sendiri. Sering sekali kamu berbohong terhadap diri kamu sendiri, berusaha untuk terlihat baik, walaupun kenyataannya di dalam diri kamu saat ini sedang bergejolak dengan berbagai permasalahan, termasuk masalah hubungan asmara yang justru malah menambah beban daripada sisi permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu. Nah, masalah ini yang masih menjadi PR utama, yang masih menjadi PR yang masih kamu coba selesaikan. Nah, sampai kapan masalah ini akan selesai? Mungkin di sini kalau bisa saya katakan agak cenderung lamban. Karena apa? Karena eskalasi permasalahannya besar, dan di sini memang terkadang ketika kamu ada upaya untuk menyelesaikan masalah, ada masalah lain yang datang. Dan di sini yang paling penting adalah kamu harus tetap bersemangat, tetap berupaya, tetap berusaha. Pasti yang namanya masalah pasti akan bisa terselesaikan. Oke? Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu The Fool dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Swords. Artinya apa? Artinya jangan ceroboh, jangan terlalu polos. Jadi orang itu jangan terlalu polos. Kenapa saya katakan jangan terlalu polos? Di sini memang kamu orangnya itu sabar. Orangnya sangat sabar, orangnya sangat polos, tetapi kamu mudah kepancing emosi. Nah, terkadang ini yang menjadi kesusahan di dalam diri kamu. Memang kamu orangnya sabar, tetapi karena kamu terlalu bersabar, maka terkadang ada orang-orang yang memanfaatkan kesabaran kamu. Dan di sini kamu juga harus bisa tegas. Kalau kamu masih terus-terusan bersabar, maka orang lain akan memanfaatkan kesabaran kamu, termasuk di dalam urusan pekerjaan maupun di dalam urusan yang
lainnya. Dan bahkan di dalam urusan hubungan asmara, ketika hubungan asmara kamu ini berkonflik dan sumber masalahnya adalah pasangan kamu terlalu bersabar. Tetapi sabarnya kamu itu menyimpan banyak beban. Nah, maka dari itu di sini memang sabarlah pada porsinya. Sabar itu juga harus ada takarannya. Ketika ada orang yang mengatakan sabar itu tidak ada batasnya, itu mustahil. Karena apa? Karena manusia pasti ada tingkatan batas kesabaran masing-masing. Dan di sini kalau bisa saya katakan, kamu jangan terlalu sabar. Kalau kamu terlalu sabar, nanti kamu akan terus-menerus dimanfaatkan. Dan saya bisa mengatakan itu adalah suatu kecerobohan. Jadi hal itu jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kamu. Dan kemudian soal emosi. Di hari Selasa, tanggal 6 Oktober tahun 2020 ini kamu juga harus bisa yang namanya mengendalikan emosi. Karena akan ada banyak sekali pihak-pihak yang sepertinya ingin memancing emosi kamu. Nah, ketika ada pihak-pihak yang memancing emosi kamu, nanti kamu akan blank. Nah, ketika kamu akan blank, maka kamu akan lebih mudah untuk dijatuhkan. Nah, maka dari itu di sini bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Aries, di hari Selasa kamu harus bisa lebih berhati-hati. Oke? Dan terakhir bicara soal masalah hubungan asmara dan keuangan. Untuk bicara soal keuangan, sebenarnya hari ini ada sedikit kecerobohan daripada kondisi pengeluaran. Artinya apa? Ada pengeluaran yang tidak tercover, tidak ada pengeluaran yang tidak terkontrol. Dan ini juga harus kamu waspadai. Jangan sampai kondisi keuangan kamu justru malah drop. Maka dari itu di sini untuk sisi keuangan saya katakan harus waspada. Walaupun saat ini cukup lancar, walaupun saat ini cukup stabil, tetapi harus tetap waspada. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries. Dan yang terakhir daripada sisi hubungan asmara. Daripada sisi hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, ketika ada masalah itu sepertinya saling menyalahkan satu sama lain. Enggak kamu yang salah, enggak kamu yang salah, enggak kamu yang salah. Seakan-akan apa? Ketika keduanya sama-sama saling menyalahkan, maka tidak ada titik temu daripada permasalahan yang dihadapi. Sehingga kalau bisa saya katakan, saya sarankan di hari Selasa ini usahakan salah satu mengalah. Karena apa? Keduanya sama-sama tinggi. Ketika keduanya sama-sama tinggi, nanti malah akan menjadi kebakaran. Karena apa? Karena keduanya tidak bisa mengendalikan. Maka dari itu di sini bisa saya katakan usahakan salah satu mengalah. Kalau kamu nggak bisa mengalah, seharusnya pasangan kamu yang bisa mengalah. Oke? Pokoknya tetap semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Five of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ten of Pentacles. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang terkadang kamu ini orangnya cenderung tertutup. Orangnya cenderung tertutup, orangnya jarang curhat, dan terkadang memang ketika ada masalah, kebanyakan memang kamu pendam sendiri. Makanya itu terkadang orang menilai kamu terkadang tiba-tiba sedih, tiba-tiba diam, tiba-tiba kayak orang yang penuh beban. Ini karena apa? Karena kamu orangnya cenderung tertutup, orangnya jarang sekali bercerita. Mayoritas Taurus memang orangnya seperti itu. Karena apa? Bercerita dengan orang lain itu juga nggak akan menyelesaikan masalah. Toh juga nanti pada akhirnya kamu sendiri yang menyelesaikan masalah itu. Tetapi di sisi yang lain, di sini kalau bisa saya lihat ada beberapa Taurus yang memang dia bercerita. Bercerita bukan untuk mencari solusi, tetapi bercerita untuk didengarkan. Karena terkadang kamu ini hanya butuh didengarkan, bukan butuh solusi. Kalau bicara soal solusi, Taurus ini sudah ahlinya solusi. Ahlinya ahli, intinya inti, core of the core daripada masalah yang dihadapi, katanya Pak Ndul seperti itu. Nah, maka dari ini bisa saya katakan di hari Selasa ini sepertinya ada banyak sekali beban yang ada di dalam pikiran kamu. Sehingga kamu harus bisa melepaskan beban-beban itu satu persatu. Kalau kamu nggak bisa bercerita dengan orang lain, usahakan kamu harus jujur terhadap diri kamu sendiri. Harus tahu beban apa, masalah apa yang akan harus kamu selesaikan dengan segera. Karena apa? Kalau kamu terlalu memendam beban ini, tentunya akan menjadi sebuah persoalan. Maka dari itu di sini yang harus kamu lakukan adalah untuk meminimalisasi mood kamu yang tiba-tiba sedih, tiba-tiba emosi, tiba-tiba diem. Maka di sini kamu harus tahu prioritas-prioritas masalah itu apa-apa saja. Mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, mana yang harus dipending terlebih dahulu. Itu bicara soal konteks masalah. Termasuk di dalam urusan hubungan asmara. Ketika hubungan asmara kamu ada masalah, maka kamu juga harus tahu masalah ini bakal menyebar enggak.
masalah ini muaranya akan kemana, sebabnya apa, solusinya bagaimana. Maka di sini kamu harus tahu tahapan-tahapan di dalam menyelesaikan masalah. Supaya apa? Supaya tidak terjadi beban yang ada di dalam diri kamu. Dan kemudian bicara soal kondisi keuangan, sebenarnya gini, kondisi keuangan kamu bisa dikatakan cukup stabil. Kondisi keuangan kamu bisa dikatakan cukup lancar hari Selasa ini. Tetapi memang terkadang ada perasaan gak enak dengan kamu. Kenapa saya katakan ada perasaan gak enak? Banyak sekali orang-orang yang menganggap keuangan kamu sehat, sehingga mereka seenaknya untuk meminjam uang dengan kamu. Dan di sini kamu gak memberikan pinjaman, itu rasanya juga gak enak. Maka dari itu terkadang kamu itu terlalu mengedepankan rasa gak enak, sehingga kamu memberikan pinjaman kepada orang tersebut. Dan ketika kamu memberikan pinjaman kepada orang tersebut, maka apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah ketika kamu ingin menagih, ingin mengambil uang kamu, maka terkadang sering membuat kamu dalam kondisi yang terdistraksi. Maka dari itu di sini kalau bisa saya katakan hati-hati, terutama di dalam memberikan pinjaman kepada siapapun itu. Oke, itu daripada kondisi keuangan kamu. Oke, pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu The Strength dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ace of Swords. Yang artinya apa? Yang artinya di sini memang terkadang kamu selalu menahan apa yang kamu rasakan. Maksudnya kenapa kok kamu selalu menahan apa yang kamu rasakan? Ketika ada masalah di dalam pekerjaan kamu selalu diem, kamu selalu pasrah, kamu selalu menahan apa yang ada di dalam pekerjaan kamu. Ketika hubungan asmara kamu bermasalah, ada unek-unek, kamu juga terlalu menahan. Makanya apa? Ujung-ujungnya kamu akan menjadi nyesek sendiri. Karena apa? Banyak sekali yang kamu tahan. Ketika kamu terlalu menahan itu semua, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah di sini justru malah kamu bisa tersiksa. Karena apa? Kamu terlalu menahan semuanya. Nah, ketika kamu terlalu menahan semuanya, ini nantinya malah akan jadi masalah yang baru. Maka dari itu, daripada sisi hubungan asmara, yang pertama, kamu harus terbuka dengan pasangan. Harus berlaku jujur dengan pasangan. Katakan saja sejujurnya. Karena apa? Ketika kamu mengutamakan kejujuran di dalam hubungan asmara, sebesar apapun masalah pasti tidak akan menjadi masalah yang baru. Tetapi kalau kamu tahan terus, nggak terbuka dengan pasangan, justru ini malah akan memunculkan masalah yang baru. Itu daripada sisi hubungan asmara. Kemudian yang kedua, bicara soal pekerjaan. Ketika kamu ada beban di dalam pekerjaan, maka kamu harus bicarakan dengan teman kerja kamu. Jangan seolah-olah beban pekerjaan kamu jadi satu, menjadi tanggung jawab kamu. Kamu ini bekerja secara tim, bukan bekerja terhadap diri kamu sendiri. Maka kamu harus bisa, istilah Jawanya kamu taren, kamu bermusyawarah lah, katakanlah seperti itu. Seperti ini, ada masalah ini, gimana cara selesainya. Kamu harus bisa bekerja secara tim. Jangan kamu anggap semua masalah di pekerjaan kamu, semua masalah di dalam usaha kamu itu tanggung jawab kamu. Akan berat kalau seperti itu. Maka dari ini harus ada keterbukaan juga daripada lingkungan pekerjaan dan pada lingkungan usaha kamu. Dan yang terakhir, kalau bicara soal kondisi keuangan, di sini kalau bicara soal kondisi keuangan memang tidak terlalu ada masalah. Kenapa saya katakan tidak terlalu ada masalah? Walaupun pemasukan cukup lancar, di sini kamu cukup bisa ngirit, cukup bisa berhemat. Karena apa? Kamu menyadari di tengah kondisi seperti ini, kondisi keuangan kamu bergejolak. Makanya ketika ada sebuah kestabilan daripada kondisi keuangan, kamu sangat berhati-hati sekali di dalam membelanjakan uang ataupun di dalam mengeluarkan uang. Dan ini sangat bagus sekali, terutama daripada sisi kesehatan finansial kamu. Oke? Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Gemini, kita bahas buat kamu yang punya zodiak Cancer. Buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu The Star dan kemudian di sebaliknya ada kartu Eight of Wands. Artinya apa? Di sini memang harus berhati-hati karena sepertinya di dalam waktu dekat ini ada beberapa hal yang sepertinya
banyak sekali orang yang mencari masalah dengan kamu. Baik di dalam urusan pekerjaan, di dalam urusan hubungan asmara, sepertinya akan ada banyak sekali pihak-pihak atau orang-orang yang berusaha mencari masalah dengan kamu. Dan ini harus bisa kamu hati-hati. Yang pertama, daripada urusan hubungan asmara kamu dengan pasangan, pasangan kamu selalu berusaha untuk mencari permasalahan dengan kamu yang seharusnya tidak dipermasalahkan. Dan terkadang ini membuat kamu sedikit jengkel, sedikit sebel dengan pasangan kamu. Karena apa? Hal yang seharusnya tidak dipermasalahkan, tetapi justru malah dipermasalahkan. Dan ini sebenarnya kamu tidak suka dengan situasi yang seperti ini. Dan kemudian yang kedua, daripada sisi pekerjaan, padahal kamu sudah berusaha keras untuk melakukan pekerjaan kamu dengan sebaik-baiknya, tetapi selalu saja ada beberapa orang yang mengomentari daripada pekerjaan kamu. Padahal kamu bekerja untuk diri kamu sendiri dan kamu sudah memberikan yang maksimal, tetapi selalu saja ada pihak-pihak yang sepertinya memancing emosi kamu daripada segi pekerjaan. Dan di sini kalau bisa saya katakan, kamu harus waspada terhadap hal itu. Jangan sampai karena omongan-omongan yang kurang berguna itu malah membuat kamu patah semangat, malah membuat kamu patah arang. Maka dari itu di sini kalau bisa saya katakan, udahlah, nggak usah terlalu menghiraukan omongan-omongan orang yang tidak terlalu berguna di dalam kehidupan kamu. Dan kemudian yang ketiga, bicara soal masalah keuangan. Bicara soal masalah keuangan di sini memang terkadang kamu gali lubang tutup lubang. Artinya apa? Ada sedikit masalah. Kenapa? Pengeluarannya cukup besar di bulan Oktober ini dibandingkan bulan September yang lalu. Dan di sini kalau bicara bulan September dengan bulan Oktober, tentunya ini dua hal yang berbeda. Kalau di bulan September yang lalu kamu bisa meminimalkan pengeluaran, tetapi di bulan Oktober ini sepertinya eskalasi pengeluaran itu jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Maka dari itu, daripada kondisi keuangan, kamu harus berhati-hati. Dan kemudian bicara soal permasalahan yang di awal tadi dengan pasangan, memang kamu bisa memaafkan kesalahan daripada pasangan kamu. Tetapi sebenarnya kamu sudah cukup jengkel dengan pasangan kamu. Karena apa? Setiap kali dimaafkan selalu terulang-ulang lagi dengan kesalahan yang sama. Dan sebenarnya kamu itu nggak mau seperti itu. Kalau bisa cari kesalahan yang lain gitu loh, jangan kesalahan yang sama terus. Seperti itu gambarannya, oke? Pokoknya tetap semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer. Jangan lupa goreng kepitingnya supaya enak, supaya mantap. Kasih nasi anget sama sambal terasi, minumnya es degan siang-siang anget enak-enak. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer. Dan selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Ace of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Eight of Cup. Artinya apa? Artinya memang di sini terkadang ada beberapa hal yang membuat kamu sakit. Ada beberapa hal yang membuat kamu terluka. Dan di sini kalau bisa saya katakan, jika kamu merasakan sakit, kamu selalu berusaha untuk menyembuhkan diri kamu sendiri. Kenapa saya katakan kamu selalu berusaha untuk menyembuhkan diri kamu sendiri? Karena yang pertama, kamu tidak ingin membuat orang lain itu repot dengan diri kamu. Kamu ini orangnya betul-betul gak mau ngerepotin orang lain, termasuk ngerepotin pasangan sekalipun, kamu ini orangnya nggak mau. Maka dari itu ketika kamu merasakan sakit, ketika kamu merasakan ada masalah, maka kamu selalu berusaha untuk membohongi orang-orang yang ada di sekitar kamu. Seolah-olah kamu itu biar terlihat baik-baik saja. Karena apa? Kamu nggak ingin orang-orang yang ada di sekitar kamu itu tahu apa yang sebenarnya yang kamu rasakan. Nah, di sini sebenarnya kalau kamu dalam kondisi yang seperti ini terus-menerus, nantinya akan menjadi permasalahan juga. Ketika ini menjadi permasalahan, tentunya terkadang kamu kayak merasa nggak nyaman gitu loh dengan kehidupan kamu. Karena apa? Karena kamu terlalu membohongi orang-orang di sekitar kamu. Contohnya di dalam urusan pekerjaan. Di dalam urusan pekerjaan di hari Selasa ini sebenarnya memang ada sedikit masalah. Tetapi terkadang kamu selalu seolah biasa-biasa saja. Pekerjaan kamu seolah-olah tidak ada masalah. Karena apa? Kamu punya tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap diri kamu, tanggung jawab terhadap keluarga kamu. Jadi walaupun di dalam sisi pekerjaan kamu ada masalah, kamu selalu berusaha untuk tetap tenang, berusaha untuk tetap kalem, berusaha untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan ini bisa dikatakan cukup bagus, bisa dikatakan cukup baik, walaupun cukup menyiksa. Kemudian yang kedua, bicara soal masalah keuangan. Bicara soal masalah keuangan, di sini memang banyak sekali pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kamu. Karena apa? Karena kamu
ada banyak tanggung jawab daripada sisi keuangan. Yang kedua, banyak kebutuhan daripada sisi keuangan. Kalau bicara soal tanggung jawab, di sini kalau bisa saya katakan kamu ada tanggung jawab terhadap keluarga kamu, ada tanggung jawab terhadap pasangan kamu, ada tanggung jawab terhadap kebutuhan kamu. Dan di bulan Oktober kebutuhan kamu ini ada sebuah peningkatan. Ada sebuah peningkatan daripada segi pengeluaran kamu. Nah, ini yang mungkin terkadang menjadi sebuah permasalahan yang ada di dalam diri kamu. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara. Terkadang hubungan asmara kamu dengan pasangan ini adem ayem, tetapi sesekali waktu memang ada sedikit permasalahan. Permasalahannya sebenarnya masalah sepele, hanya masalah komunikasi saja. Jadi walaupun ada masalah, pada akhirnya bisa baikan lagi. Walaupun ada masalah, pada akhirnya bisa saling memaafkan satu sama lain, sehingga tidak terlalu menjadi sebuah permasalahan yang cukup serius antara kamu dan pasangan kamu. Oke, pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Eight of Cups dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ten of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya yang pertama, kamu nggak usah terlalu merasa minder dengan keadaan saat ini. Kenapa saya katakan kamu nggak perlu minder dengan keadaan yang saat ini? Kamu itu punya banyak kelebihan, kamu itu punya banyak kemampuan, kamu itu punya banyak bakat. Tetapi terkadang itu semua tertutupi karena apa? Karena keadaan, karena masalah. Nah, di sini yang pertama memang masalah-masalah kamu sejak bulan Juli yang lalu itu banyak. Sejak bulan Juli 2020 sampai dengan saat ini masalah kamu masih belum kelar. Masalah kamu belum selesai. Dan bahkan di Agustus, September itu puncak-puncaknya masalah. Ada masalah pekerjaan di situ, ada masalah keuangan di situ yang semakin menekan kamu, semakin membuat kamu dalam kondisi yang bingung, semakin membuat kamu dalam kondisi yang susah. Karena apa? Karena masalah sepertinya nggak selesai-selesai. Dan bicara soal hari Selasa, di sini mungkin sisi pekerjaan masih menjadi beban utama. Karena apa? Daripada sisi pekerjaan kamu, sepertinya memang belum ada hal-hal yang membuat kamu itu merasa nyaman. Pekerjaan kamu tidak bisa menjanjikan lonjakan karir untuk masa depan kamu. Dan kemudian yang kedua, bicara soal masalah keuangan, ada banyak sekali pengeluaran yang banyak di bulan Oktober ini. Sehingga apa? Sehingga kamu itu merasa kayak banyak beban di kepala kamu. Ada urusan ini, urusan itu yang semuanya harus diselesaikan dengan duit gitu loh. Nah, ini yang masih menjadi sebuah permasalahan. Dua hal pokok yang menjadi persoalan kamu, pekerjaan dan soal uang. Ditambah lagi daripada sisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu selalu membuat kamu itu semakin ruwet. Kamu itu sudah ruwet, ditambah lagi pasangan kamu makin ruwet. Jadinya apa, bosku? Ya seperti inilah kondisinya. Ada dua kartu yang sebenarnya kamu tahu seperti apa pembacaannya. Banyak tekanan, banyak beban, pengen dilepaskan, tapi kok malah nggak bisa. Seakan-akan kamu itu membawa beban kemana-kemana. Kamu ke kamar mandi, beban itu ada. Kamu tidur, beban itu ada. Tidur mungkin bisa lupa sejenak, tetapi ketika bangun, beban itu kembali lagi. Nah, itu yang harus kamu pahami. Yang pertama, kamu nggak perlu minder, nggak perlu merasa insecure dengan apa yang saat ini terjadi. Kamu punya banyak kelebihan, kamu mampu untuk menyelesaikan masalah kamu. Selesaikan dulu masalah kamu satu persatu, nggak usah terlalu terburu-buru. Tahun 2020 sampai dengan akhir Desember nanti, usahakan untuk mengevaluasi diri. Bagaimana caranya di tahun 2021 nanti jauh lebih baik daripada ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo. Untuk hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Page of Wands. Dan di sebaliknya ada kartu The Hierophant. The Hierophant seperti yang kamu lihat gambarnya, yaitu kunci. Artinya di bulan Oktober tahun 2020 ini, khususnya di bulan kelahiran kamu, memang saat ini kamu berpikirnya sangat realistis. Berpikir realistis untuk mencari solusi daripada masalah-masalah yang kamu hadapi. Dan kalau bisa saya katakan, masalah-masalah yang kamu hadapi saat ini perlahan-lahan sudah mulai terselesaikan.
Walaupun memang masalah utamanya belum selesai, tetapi masalah yang ada di sekeliling kamu itu perlahan-lahan sudah mulai selesai. Dan ini yang harus bisa kamu syukuri. Karena apa? Di bulan Oktober memang adalah bulan kamu menyelesaikan semua masalah yang ada di dalam kehidupan kamu. Nah, bicara soal semua masalah ini apakah akan selesai di bulan Oktober? Kemungkinan besar iya, tetapi harus realistis. Karena apa? Sekuat apapun kamu berusaha untuk menyelesaikan masalah, memang ada beberapa masalah yang mungkin masih akan tertahan. Tetapi setidaknya di sini bisa meringankan beban daripada masalah-masalah kamu. Dan ini yang harus kamu pahami. Ketika ada masalah yang bisa terselesaikan, maka kamu harus bersyukur. Bersyukur dengan selesainya masalah-masalah kamu. Kemudian bicara soal masalah keuangan, perlahan-lahan di sini memang kalau bisa diakui kamu sangat terdampak sekali daripada kondisi ekonomi. Dan di sini kamu perlahan-lahan mulai membangun pondasi keuangan kamu di bulan Oktober ini. Dan hasilnya mungkin secara kuantitas jumlahnya tidak terlalu banyak. Tetapi setidaknya di sini perlahan-lahan ada sebuah progres yang sangat bagus daripada kondisi keuangan kamu. Dan yang kedua adalah daripada sisi asmara kamu dan pasangan kamu. Walaupun asmara kamu ada pasangan dan kamu terkadang menganggap pasangan kamu ini hanya formalitas saja, tetapi setidaknya di bulan Oktober ini sepertinya hubungan asmara kamu tidak terlalu ada permasalahan yang besar. Artinya apa? Pasangan kamu memahami kamu ada masalah dan kamu juga memahami pasangan kamu ada masalahnya sendiri. Sehingga di bulan Oktober ini antara kamu dengan pasangan sama-sama ada masalah tetapi bisa saling memahami. Dan itu mungkin yang harus bisa disyukuri daripada sisi hubungan asmara kamu. Oke? Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Page of Cup dan kemudian di sini ada kartu Six of Wands. Di sini artinya apa? Di sini mungkin daripada sisi pekerjaan ada beberapa zodiak Scorpio berada di fase kelelahan, berada di fase lelah daripada keadaan. Karena apa? Karena di sini Scorpio selalu berpikir bagaimana nanti akhirnya. Dan di sini memang terkadang daripada segi pekerjaan kamu kurang mendapatkan achievement, kurang mendapatkan penghargaan daripada sisi pekerjaan kamu. Tetapi di sini yang harus kamu pahami adalah harus menjalani proses demi proses. Nah, pada akhirnya ketika pekerjaan kamu ini ada masalah dan masalah itu tidak bisa kamu selesaikan, endingnya apa? Kamu nggak menyerah, tetapi walaupun nggak menyerah, tetapi endingnya udahlah jalanin aja, toh nanti juga pasti ada akhirnya. Artinya di sini memang walaupun daripada sisi pekerjaan kamu ada masalah, di sini kamu bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Bisa bertahan di dalam masalah itu. Di sini bisa dikatakan ada kartu Page of Cup, yang artinya apa? Artinya walaupun banyak ombak yang menerpa kamu, banyak masalah yang menerpa kamu, tetapi di sini kamu masih tetap berdiri kokoh untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam urusan pekerjaan kamu. Dan yang kedua, bicara soal masalah keuangan. Bicara soal masalah keuangan, memang di hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2020 ini tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Tetapi yang harus dipahami adalah memang daripada sisi keuangan kamu yang lancar, pengeluaran kamu di bulan Oktober ini ada sebuah peningkatan. Dan ketika ada sebuah peningkatan, maka kamu harus bisa cermat, harus bisa cerdik daripada manajemen keuangan kamu. Jadi keuangan kamu yang sehat harus bisa dikelola dengan baik. Dan yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara, terkadang di sini antara kamu dengan pasangan itu ada kesalahpahaman. Dan kesalahpahaman yang ada di dalam hubungan asmara kamu itu seharusnya bisa segera diselesaikan. Jangan malah saling menyalahkan satu sama lain. Karena apa? Udah ada salah paham, ditambah lagi saling menyalahkan. Maka apa yang terjadi? Malah terjadi sebuah konflik yang baru, poros masalah yang baru. Maka ini yang harus bisa kamu hindari. Jangan sampai kesalahpahaman yang ada justru malah menimbulkan poros masalah yang baru. Oke, pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Eight of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu The World. Artinya apa? Artinya sebenarnya
bulan Oktober itu adalah bulan kamu banget. Tetapi di sini ada beberapa hal yang sepertinya sedikit membuat kamu agak sedikit berantakan. Memang di hari Selasa ini terkadang kita tarik ke belakang sampai dengan akhir September ada beberapa fase di mana kamu itu merasa uring-uringan dengan keadaan. Rasanya memang ada beban yang saat ini sedang kamu rasakan. Tetapi kamu pengen menceritakan beban yang kamu rasakan itu kamu nggak tahu sama siapa. Kadang kamu bercerita dengan pasangan itu juga nggak akan menyelesaikan masalah. Maka dari itu bisa dikatakan di dalam fase seperti ini kamu berada di dalam kondisi yang bingung. Mau diceritakan tetapi mau sama siapa. Kalau nggak diceritakan menjadi beban, sehingga kamu dalam kondisi yang bingung, dalam kondisi yang abstrak hari ini. Kamu pengen bercerita tapi nggak tahu sama siapa. Dan ini masih menjadi sebuah permasalahan kamu. Kemudian yang kedua, daripada kondisi keuangan, di sini sebenarnya kondisi keuangan kamu itu bagus, kondisi keuangan kamu itu lancar, usaha kamu untuk mendapatkan rezeki itu sangat baik. Tetapi di sini kelemahan kamu adalah kamu dengan mudahnya mengeluarkan uang itu. Kamu udah capek-capek nih ngumpulin uang, udah capek-capek menabung, capek-capek simpen uang, save money dan segala macam. Tetapi kalau kamu masih mudah tergoda, masih melakukan kecerobohan, maka apa yang kamu lakukan ini juga akan sia-sia. Ibarat kata kamu ngambil air tetapi embernya itu bolong di bawahnya, maka ya akan sia-sia apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu kumpulkan itu sia-sia. Maka dari itu lubang yang ada di bawah ember ini harus bisa kamu tutup. Jangan lakukan kecerobohan. Kemudian yang ketiga, soal hubungan asmara dengan pasangan. Memang terkadang antara kamu dengan pasangan itu agak sedikit uring-uringan ya. Nah, uring-uringannya ini karena apa? Karena memang di sini tidak ada sebuah keterbukaan yang nyata. Keterbukaan yang nyata maksudnya gimana? Sebenarnya nggak ada masalah, tetapi ada sedikit rasa curiga, ada sedikit rasa kecemburuan yang tidak bisa tersalurkan, sehingga hal ini menyebabkan masalah yang ada di dalam urusan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Tetapi so far sampai dengan saat ini masalah ini bisa diselesaikan dengan sangat baik, sehingga tidak terlalu menjadikan sebuah permasalahan yang cukup serius lah daripada urusan hubungan asmara Sagittarius dengan pasangannya, terutama di hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2020 ini. Oke, semangat selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Selasa 6 Oktober tahun 2020. Oke, selesai sudah pembacaan zodiak hari ini. Selamat ulang tahun buat kamu yang ulang tahun di hari ini, di hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020. Ramalan ini bersifat general, jadi tidak kolektif spesifik menuju kepada satu individu. Semua tergantung kepada moon and rising kamu. Jadi energi yang masuk bisa satu frekuensi dengan ini atau bisa kebalikannya dengan yang saya bacakan. Buat yang mau bertanya, silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan memberikan jawaban daripada komentar kamu semua. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info terbaru daripada channel Zodiak Harian. Dan yang sudah subscribe bisa personal reading gratis di Instagram @ramalan_zodiakmu atau di Facebook fanpage Zodiak Harian yang logonya seperti ini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.